Gue autis. Terus sampai sekarang gue punya anak, kalau anak laki nih, gue laki, anak laki dia anak laki, namanya Winning sama Eleven. iya. Tapi kayak kita selama pertemanan Nggak pernah party. sih. Cupu kali. Coba lihat dari wajahnya deh. Gue pernah cuy, party cuy. Bohong. Cuy, gue anak party banget. Azab lagi. Aduh, aduh nih. Mungkin ini hidup orang dewasa. Chat GPT jadi pas ada inget gue. Caji. Alright, hari ini kita sudah kedatangan sahabat gue seneng banget. Lucu tuh. Podcast orang dewasa. Gua kan sahabat lu. Ini bro sebenarnya adalah sahabat gue yang sesungguhnya. Reveal. Fake anjing. Jadi gua fake. Iya, fake. Anjir gak dia? Dia tuh false best friend bro, bukan Oke. false nine. Oke. Adi. Wah, gila. Lu kalau bisa memperkenalkan diri lu, Gimana ya memperkenalkan diri? anjay, Udah keren deh. keren bro. So serius tadi Jadi, tahu lu. kameranya on agak cuawakan. Jadi perkenalkan, Anjay. bisa dipanggil Adi. Kita kenal dari SD sebenarnya ya. SD. Cuman temenan di SMP. Nah terus kita pisah, gue kuliah di Bandung. SMA dulu dong. SMA udah pisah, dia cupu. Iya Dia lagi. cupu. Gua kan Lu- masuk PL dulu. Iya. Lu pernah nggak ada Gua nggak ada. pengen masuk PL? Pengen ada. Lu Dari pasti- SMP gua pengen PL. Pasti kelar dia. Yoi. Kurus dia PL. Tapi waktu SMA Tapi dia gua kurus. Iya, dia PL bro. Ada. Berarti kan dia cupu kelihatannya. Ternyata Benar. dia lebih kuat dari gue. Ada momen si Kelvin telepon gue pengen gondrong nyet. Anjing gue gitu. Gue pengen gondrong nyet. Makanya awal-awal album dia kan sok-sok gondrong kan. Iya. Balas dendam, balas dendam. Yoi, sosok keriting-keriting rok. Iya, terus. Terus SMA pisah, udah tuh kita putus hubungan. Gua nggak mau bareng lu lagi deh nyet. Gitu. Oh, gitu. Putus. Kita nggak bisa bareng. Break lagi. ya, break. Lu terlalu baik buat gue. Anyay. Nggak bisa. Terus akhirnya gua ke Bandung kuliah kedokteran. Udah deh. Halo nggak? Halo Bandung. Iya. Kebakaran cuy. Kenapa kebakaran? Lautan api. Oh iya. Udah lanjut terus ke ngambil spesialis. Sekarang posisinya gue udah Sayap kanan kan, spesialis sayap kanan. Yoi, sayap kanan. Itu kakak kiri kan. Kakak enggak, kakak tengah. Yoi. Kakak bisa mana aja. Iya Gitu. sih. Terus kita juga punya kebiasaan dulu suka main Winning bola Eleven. bareng gitu ya. Gue autis. Terus Sampai sekarang gue punya anak, kalau anak laki nih, gue laki, anak laki dia anak laki, namanya Winning sama Eleven. Iya. Ada istri gue lagi nonton di sini. So wrong. Padahal kita udah janjian Boleh, tadi ya. boleh Nove. Oke, jadi hari ini Adi udah datang ke sini sebagai Yes, sebagai Gila keren banget, Bro. temen belum sih. Teman Calvin Temen Jeremy. Calvin Jeremy yang hilang sudah kembali untuk merebut kekuasaan Edwick Wow. Berat nih. Enggak. Serius. sebagai dokter psikiater. Lu udah spesialis ya? Udah Bro? sih. Kayaknya cuman dokter, cuman psikiater yang nggak perlu disebut dokter nggak sih? Kayaknya bener ya. Iya kan? Gue baru sadar. Dokter gigi, Langsung- dokter jantung, dokter apa? bener langsung psikiater. Psikiater, bukan dokter spesialis kejiwaan gitu kan? Ada itu versi Indonesianya. Kepanjangan Oh, tapi kejiwaan. psikiater. Oh, psikiater tuh bahasa Inggris. Psikiater tuh Tri. bahasa ininya, bahasa apa ya cuy ya? Tapi sama kayak dokter ini berarti kelahiran juga, obgyn ngomongnya. Iya kayak objin. Oh iya. Jadi berarti bukan psikiater. Tapi masih ada dokter objin. dokter objin masih sebutnya atau nggak dokter kandungan? Enggak, gue bilangnya dokter psikiater. Oke. Oke, fine kalau gitu udah kita selesaikan podcast hari ini. Wah, gue seru nih di Apit. Ada psikiater, ada psikolog. Yoi. Sama pendoa ya. Pendoa. Itu Ngeri banget sebenarnya. pendoanya. Nah, kita bersama doa. Di, Yes. terus apa yang lu dapet dari psikiater? Tunggu, berapa tahun? Spesialis? 4 tahun. 4 tahun, 8 semester. Kedokterannya? Kedokterannya 3,5 tahun untuk estetnya, berarti Oke. 5 semesteran ya? Buset. Enggak ya? 6 Tiga setengah tahun, enam setengah. Tapi cepet juga ya, 3,5 terus lu udah bisa praktek tuh berarti. Sebelum psikiater bisa dong praktek dokter umum. Praktek dokter umum. Cepet Itu yang kayak nyokap gua cuma dokter umum doang. Terus 3 oke. tahun kan, 3 tahun terus gue lanjutin sekolah di Udayana. Udah deh jadi spesialis. Udayana uang papa habis. Udayana. Itu PH. Enggak, Oh benar. Udayana. Oh iya Udayana. Udayana. Coba habis Karena buat bisa sekolah. juga bisa masuk. Iya, tapi murah cuy di sana cuy. Oh gitu. Murah dibandingkan sama swasta ya. Iya. Tapi kan ada biaya hidup dan segala macam Betul. di sana. Biaya Itu hidup yang Bali mahal. lumayan.
Tapi kan bukan Bali, mana sih Udayana tuh? Denpasar. Denpasar, iya kan bukan Bali bawah gitu kan, bukan yang party-party. Oh bukan. Bisa sih party-party, cuman besoknya Jauh, jadi ini aja. Tapi kayak kita selama pertemanan Nggak pernah party. sih. Cupu kali. Coba lihat dari wajahnya deh. Gue pernah cuy party cuy. Bohong. Cuy, gue anak party banget. Azep lagi. Azep. Aduh, Ketahuan di Bali ketahuan lu umur. lurus ya, karena belajar kan. Lurus. Oke. Lewat gang dikit belok kanan lah. Aduh. Nggak lurus Terus banget. di apa yang lu dapat dari Iya. psikiater? Ternyata mempelajari kejiwaan manusia tuh tidak mudah. Dan itu menjadi suatu aspek dalam kesehatan kita. Ternyata nggak cuma fisik doang, tapi mental juga harus diperhatikan. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya berarti seseorang kayak sakit apa gitu tuh bisa dari kejiwaan juga? Bisa banget. Lu bisa menjelaskannya berhubungan. tuh seperti apa? Bisa berhubungan. Jadi kalau misalkan sakit tuh kan ada dua. Sasik. Sabar, jangan buru-buru. Sakit tuh kan ada dua. Ada yang fisik, ada yang belum tentu fisik. Nah, biasanya belum tentu fisik tuh bisa berhubungan sama mental. Fisik tuh contohnya apa? Kayak misalkan batuk pilek. Tapi ternyata batuk pilek sendiri pun bisa dipengaruhi sama kondisi mental lu. Gitu. Jadi ada yang beberapa kondisi misalkan lu lagi stres berat nih. Respon lu dalam tubuh lu adalah batuk. Itu entah itu berhubungan sama nanti asam lambungnya atau respon-respon tubuh yang menghasilkan lu akhirnya batuk. Cara membedakannya gimana? Ya lu pertama harus periksa dulu batuknya. Bener nggak nih batuknya itu karena masalah fisik, bisa karena tenggorokan, Ini ke dokter umum lah ya. kedokteran umum atau paru-parunya. Paru-paru. Nanti setelah itu kalau misalnya memang ternyata nggak ada hubungan apa-apa, setelah diobati masalah udah macam-macam diperiksa, berbulan-bulan, Kok nggak sembuh? ya boleh tuh dikonsultasikan ke dokter psikiater. Nanti kita explore di situ. Tapi kan orang belum tentu punya kesadaran. Misalnya nih, gue suka batuk gitu. Iya juga sih, gue suka batuk di periode tertentu Yes. gitu. Terus, kayak gue mesti ke psikiater nih kan nggak gitu ya? Memang nggak kayak gitu cara kerjanya, tapi kan kadang-kadang, nah ini menariknya kesehatan mental. Kadang-kadang kesehatan mental tuh bisa dideteksi bukan dari diri sendiri doang, tapi bisa dari orang sekitar. Misalkan istri lu melihat lu tuh sebenarnya setiap kali batuk kalau pas lagi mau manggung deh sebenarnya. Gitu. Atau misalkan kondisi Lagi nunggu lagi pembayaran. nunggu pembayaran. Dia nggak turun-turun itu ya. Gue bro, nggak ya. tahu apapun apa yang bisa. Bisa. Apapun bisa atau nggak mungkin ya gitulah. Maksudnya kembalian caji tadi kan. Iya, nggak dibalikin. Masuk balik. Tapi kan lu psikolog juga, Bim. Lu waktu... Gue cuma belajar psikologi. Iya. Lu belajar psikologi. Lu belajar sampai situ nggak? Kalau misalnya bahwa psikologi itu bisa mempengaruhi satu... Enggak sih. Oh, enggak ya. Nggak sampai penyakit karena gue juga ngambil ke penjurusannya bukan yang klinis. Gue cuma Psikologi buka ada DSM cuman 1 semester doang, 2 semester. Psikologi klinis 1 sama 2. Abis itu gue ngambil ke arah sana. Setelah itu kan itu buku sama kan DSM itu. Iya, kan? DSM 5. Oh, Saat oh. ini DSM 5. Oh, bukan DSM 5 Gue tuh DSM 4. Udah update. Oh, DSM kapan? 5. Baru juga ya. Kayaknya udah lama deh. 2009 enggak lah. Nah, 2009 gue belum masuk Oh iya, ke dunia benar. si Lo masih FK ininya, gue biasa. masih dokter umum. Oke, gue sampai DSM sampai 5, gue lulus DSM masih 4 DSM apaan 4. sih? Update buku. Update buku yang istilahnya kayak kitab kejiwaan, penyakit ada, kejiwaan. ada cuy. Iya. Ada panduannya. Panduannya. Oh, lu belajar itu dan lu juga belajar itu? Belajar. Iya, belajar. itu ada. Saingan sebenarnya psikolog sama Saingan gue psikiater. berantem sama dia. Berantem Gue cuy. nggak bisa, gue nggak siap nih tiba-tiba tembak kayak gini. Dia cepet banget, men. Cepet banget ya. Bahaya. Gue takut posisi gue tergantikan di sini cepet banget. Tapi maksudnya apa? Saingan bener? Saingan. Kayak Ronaldo sama Messi. Kita sama-sama membawa dunia bola itu semakin terkenal. Nice. Tapi persaingan itu terjadi. Nice, saya tanya sekali lagi nih ya. Psikiater sama psikolog saingan? Enggak, sebenarnya psikolog dan psikiater itu partner. Partner, Ya, dan kalau bisa. terutama psikolog klinis ya, itu Iya. partner. Oh, berdampingan. Berdampingan cuy. Itu keren bro. Berdampingan. Kenapa? Kan biar berdampingan. Dia kan berhadapan. Oh. Lebih ke psikolog klinis. Psikolog klinis, Ya. psikiater ya. Oke, kapan sih sebenarnya orang tuh misalnya kayak harus ke psikiater gitu bro, guys? Sekarang juga udah mulai nggak tabu ya. Nah, benar. Psikolog dan psikiater ya. Nah, Soalnya gue suka ngeliat tuh apa Gen Z sekarang tuh suka self diagnose kan. Betul. Bagus Bener. nggak sih sebenarnya self diagnose? Kayak gue Gini, ini gitu. ada Ada aware sisi, kan? Ada sisi bagus dan sisi jeleknya. Kalau self diagnose itu kan berarti dia punya kesadaran, oh ada something wrong sama diri gua. Nah, yang menjadi problem itu adalah apakah itu benar diagnosisnya. Karena diagnosis psikiater itu diagnosis yang kalau lu sempat baca DSM itu tuh mirip-mirip gejalanya. Gitu. Penanganannya pun sebenarnya obatnya mirip-mirip prinsipnya, tapi pendekatannya berbeda-beda. Iya, pendekatannya. Pendekatannya. Kalau Nah, psikolog pendekatannya apa, psikiater pendekatannya apa? dan setiap penyakit pun pendekatannya beda-beda. Misalkan contoh gangguan penyesuaian, ada nama satu gangguan penyesuaian, yang satunya lagi sudah terjadi
gangguan campuran depresi cemas atau depresi saja atau cemas saja. Nah, yang penyesuaian ini sama yang sudah bukan penyesuaian itu akan berbeda pendekatannya. Penyesuaian tuh apa sih maksudnya? Biasa dalam jangka waktu 6 bulan. Misalkan contoh, Kelvin pergi ke Bahasa Inggrisnya apa Filipina. penyesuaian kalau di bahasa lu? Adjustment disorder. Iya, semacam itu kan. Iya. Adjustment disorder. Iya. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, gue Recall. awam dengan Oh, lo pakai bahasa Inggris? Iya. So, how are you today? I'm fine, thank Thank you. you, thank you. Can I go to toilet? Lu ke toilet? No. No, you're okay. I just know that. Oke. Adjustment disorder. Jadi contohnya kayak misalkan Kelvin waktu ke Filipina. Mungkin dalam jangka waktu pertama, beberapa bulan pertama dia gampang mual, gampang muntah gitu. Tapi Gua ternyata sakit sih, setelah minggu pertama sakit gua. itu mungkin tuh berhubungan langsung sama si kondisi fisik yang melemah dipengaruhi sama mental. Apalagi dia pergi ke tempat baru, ada stresor baru gitu. Stresor tau gak? Stresor. Yang membuat stres. Iya. Posisinya waktu itu lo pergi ke Filipina kan juga lagi banyak pusing kan? Banyak pusing. Iya. Kayak menghadapi fase hidup baru lah gitu. Tapi sebenarnya di waktu itu tuh gua maksudnya nggak dalam keadaan stres. Ngerti? Berarti Kadang-kadang sebenarnya gua nggak stres atau lu mungkin nggak nyadar aja. menurut pada lu saat banyak itu. nggak orang yang sekarang kayak gitu? Banyak banget. Gue tuh soalnya gini, gue kadang-kadang nge-scroll sosial media gitu ya, kayak yang tadinya fun gitu, banyak lucu-lucu, tapi kadang-kadang kan banyak orang mulai bikin talking head, speak up tentang ngangkat topik apa segala macem yang dari pengalamannya lah atau dari current issue gitu. Gue tapi ngerasa kayaknya sakit deh nih orang gitu. Bisa. Banyak sebenarnya kita sebagai dokter psikiater pun di nggak boleh ngejudge orang. Cuman memang karena kita udah berkecimpung itu di 8 semester, 4 semester, mungkin ada yang lebih teman-teman yang lain. Kita tuh kadang-kadang bisa ngelihat, oh ini kayaknya sih arahnya ke arah sana gitu. Tapi apakah dia perlu berobat? Belum tentu. Arahnya tuh arah sana yang paling. arah sana misalkan Disorder ada- apa? Iya, yang Disorder apa? paling umum apa biasanya? paling sering belakangan ini bipolar kayaknya lagi hits ya di Bisa hits ya. di kalangan. Kalau Zaman-zaman praktek lo di sekarang. waktu di Bali, Karena di Bali itu kan gue di rumah sakit pendidikan, jadi dia segala macam ada, mau skizofrenia, mau bipolar ada, hampir semua dari DSM itu ya muncul lah, walaupun ada yang lebih sedikit, lebih banyak. Skizofrenia itu sebenarnya ini gimana sih? Skizofrenia tuh kalau ini pandangan gue, yang gue pernah belajar, Iya. yang orang di jalan-jalan nggak pakai baju, itu Kemungkinan bisa- besar skizofrenia. Oh, jadi misalnya orang gila kan itu skizo. Kemungkinan besar. Tahu gue gitu. Benar nggak? Lalu juga kan iya. Kemungkinan besar itu skizofrenia. Karena dia udah disorientasi semuanya kan. Yes. Dia udah nggak bisa bedain realita sama yang normal nih kayak gimana. Gue tuh pernah dengar misalnya kayak yang skizo misalnya kayak nggak boleh makan bubur soalnya bubur tuh adalah makanan Yes. vampir. Ya bisa. Iya, bisa kayak gitu. Bisa seperti Nah itu. itu dia ngarang dari mana bro? Bukan ngarang, tapi dia punya pikiran yang seolah-olah itu nyata dalam pikiran dia. Dan buat dia itu nyata gitu. Buat dia nyata. Seru juga ya. Kayak berarti di tempat lo ya Zizo bermacam-macam. Macam-macam. Tapi kalau yang bipolar kenapa lo bisa bilang hits? Karena banyak Karena presentasinya banyak banget. range umur. Range umur kalau bipolar biasa muda. Oh gitu. Bipolar tuh biasanya dia gradual atau misalnya kayak yaudah tiba-tiba bipolar gitu. Enggak, gradual. Oh banyak gimana banyak maksudnya? banyak yang gue baca soal bipolar ada beberapa macam. Ada macam. Iya kan? Oke. Ah. Kayak gimana aja? Iya, itu dia. Ya kayak gimana sih gua tanya. Jadi bipolar itu Ternyata baca cuma sampai situ ya. Iya dong. Jadi bipolar itu kan namanya kalau dalam dunia kedokteran itu kan B itu 2. Polar itu kan artinya kutub lah. Iya. Oh. Nah, makanya polar bear ada di mana? Kutub. utara. Kalau kutub selatan adanya? Penguin. setahu gua. Nice. Oke, lanjut. Oke. Jadi bipolar itu ada 2 kutub. Kutubnya apa? Kutub sedih dan kutub seneng gitu. Tipenya apa sebenarnya? Yang dikatakan tipe bipolar itu yang lagi dia seneng atau dia lagi sedih. Gitu aja sih sebenarnya. Yang lagi dia seneng. Jadi kan ada 3, sorry. Dia lagi seneng, dia lagi sedih atau dua-duanya campuran dalam satu fase itu. Nah, sedihnya ini nanti kebagi 3 lagi, sedih ringan, sedang. Jadi kalau berat. lagi sedih bisa sedih banget. Bisa sedih banget. Seneng banget. Senang banget. Dan itu bisa sampai ke gejala psikotik. Gejala psikotik tuh contohnya seperti kayak ada halusinasi atau pikiran-pikiran yang Supaya orang nggak dijahatin. bipolar gimana? Supaya orang nggak bipolar, ini pertanyaan menarik. Udah langsung ke sini ya. Menarik. Boleh dong. Iya, boleh. Penasaran Lu gue. takut ya? Takut ya? Takut. Iya, gue Sebelum sampai ke supaya enggak itu, kira-kira pemicunya apa? Pemicunya macam-macam.
Bisa salah satunya faktor genetik. Faktor genetik itu artinya orang sekitar atau keluarga yang punya kecenderungan, bukan artinya dia langsung jadi ya, tapi dengan pencetusnya sedikit saja bisa menjadi seperti itu. Atau kondisi lingkungan, tumbuh kembang misalkan. Iya, soalnya gue ngerasa tuh, ya kadang-kadang gue ngerasa suka mood swing sih bro. Kayak misalnya kayak, kok jadi konsultasi sih nggak apa-apa. Iya, ya? nggak apa. Siapa tahu nanti di komen juga ada yang mau konsultasi, boleh. Belum tentu dijawab tapi. Ya, boleh di Follow aja Instagram. follow Instagram gue. Iya, Masukin di sini. Best. Iya, kita Nggak, nanti maksudnya masukin ya Pak Editor ya. Ya. kadang-kadang misalnya lagi seneng nih, tapi kan kita nggak tahu misalnya, ya abis seneng ada aja berita yang membuat kayak, Sedih. nah gue bisa langsung kayak, berubah gitu. Nggak apa-apa. Nah balik lagi, perlunya kita konsultasi kalau misalkan memang ngerasa diri udah nggak nyaman atau orang sekitar udah nggak nyaman. Jadi memang ada Orang dua, sekitar nggak ada nyaman. ada dua nih yang bikin ke rumah sakit gitu. Ada yang dari diri kita sendiri merasa kita dirinya udah terancam, entah lu kayaknya gue ada nih pikiran-pikiran bunuh diri misalkan contohnya seperti itu, yang ekstrim ya. Atau dari orang sekitar ngerasa kayaknya lu udah nggak beres deh. Lu ke Coba psikiater deh gitu. cek ke psikiater gitu. Itu cara orang kapan bisa ke psikiater. Nah, bahaya self diagnose itu yang tadi lu bilang. Kalau misalkan lu mikir, kayaknya gue mood swing, kayaknya gue bipolar deh gitu. Akhirnya lu memproklaim lu bipolar. Mengglorifikasi nih. Iya, padahal belum tentu. Belum tentu. Kadang orang mood swing itu kan normal. Ada orang Iya yang kan, maksud gua normal. bagaimana Iya, pembedaan dari mood swing, orang mood swing sampai ke orang jadi sampai bipolar gitu loh. Oke, kalau yang menjadi mood swing itu sebenarnya normal. Heeh. Satu hari lu bisa pagi-pagi senang, sore sedih. Yang menjadi bahaya itu adalah lagi-lagi mengganggu orang sekitar. Iya Gitu, mengganggu Sesuai lu dan banget. mengganggu orang sekitar. Jadi kalau lu baca tuh di PPDGJ ya, kalau panduan Indonesia atau DSM kalau yang itu menimbulkan penderitaan. Penderitaan itu baik diri lu atau orang sekitar. Oke. Lu terganggu nggak bro? Sama gua? Sama lu. Iya. Dikit. Dikit gitu. Udah ada indikasi. Iya sebenarnya. Tapi Tapi kan iya kadang-kadang- kan? Sebenarnya Betul. kita sadar kan sebagai temannya dia. Iya. Heeh. Tapi apakah itu akan menjadi suatu diagnosis belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Benar. Jadi benar-benar harus dieksplor semuanya. Berarti mulai sekarang gue harus kayak, gue chill terus. Enggak harus. Harus. Kan itu emosi lu. Kalau emosi ditekan ya nanti yang ada jadi fake lu nya. Atau nanti itu kita bahas tentang namanya mekanisme pertahanan ego. Dimana lu semuanya lu tekan tuh, jadi namanya represi kalau yang nggak bagus, Iya, sublimasi represi. kalau yang misalkan jadi bagus. Yang jadi bagus apa? Sublimasi misalkan. Sublimasi. 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 Sublimasi tuh kayak ini, kayak kamper lu tau. Menyenangkan Itu sublimation bener kan? Menyublim. Menyublim. Bener dong. Bener dong. Pinter. Gue harus akuin Adi Kamper. waktu SMP lebih pintar dari gue sih. Berarti Tapi kata lu sedikit ya? Sedikit. Sedikit, oke. Gue pintar tapi dia pintar banget. gue kurang kan waktu SMA. Lu beruntung. Menarik. Seru. Apalagi nih yang bisa lu share? Kalau yang menarik dari Lu boleh nggak kasus-kasusnya? sih share kayak paling aneh, absurd yang lu alamin gitu? Apa nggak boleh ya? Kan nggak selama nggak ada ininya. Nggak ada identitas. Ada identitas aman. Kalau absurd sebenarnya pada akhirnya gue ngejalanin 4 tahun udah nggak ada yang absurd sih. Cuman yang gue heran, perlu diperhatikan nih pemerintah Indonesia kenapa ya banyak orang-orang gangguan jiwa dari bule-bule nih, karena udah di Bali kan. Oh. Itu gampang banget lolos ya, gue heran deh. Itu yang maksudnya gimana? menurut gue absurd. Jadi sebenarnya dia tuh ada gangguan. Ada gangguan jiwa. Datang ke Harusnya Indonesia. Datang ke Indonesia, ya kan Indonesia kan bisa Jadi kena visa on korbannya. arrival ya. Iya. Dia jadi benar. membuat kekacauan di Indonesia. Terus lu pernah bilang juga kan kalau itu tuh ada waham induksi. Wah minuksi Jadi kejiwaan tuh bisa nular sebenarnya. Beberapa kondisi seperti contohnya waham induksi itu seolah-olah bisa nular. Seolah-olah bisa nular. Nah, Kenapa gitu? Contohnya kayak sekte. Sekte itu biasanya waham induksi itu. Contoh dari sekte itu adalah waham induksi. Oke. Jadi dia menyebarkan lah ya. Iya, padahal kalau diperiksa ternyata orangnya normal-normal. Normal. Contoh nih, pernah dengar kan beberapa kali ada sekte yang Iya. bunuh diri massal. Ya kan? Itu biasanya yang gangguan jiwa atau gangguan waham itu cuma si ketuanya. Nah, karena dia sifatnya waham, dia bisa menjelaskan kepercayaannya dia seolah-olah seperti benar. Orang-orang yang dengerin itu ikutlah sama ajaran itu, sama sekte itu. Tapi kalau kita pisahin, kita tes kejiwaannya, yang sakit kadang-kadang cuma si ininya doang, pengikutnya mah enggak. Itulah waham induksi. Atau foliaduk namanya. Foliaduk. Foliaduk. Itu sama waham induksi apa foliaduk? Nah, lu pernah nonton Joker 2 nggak cuy? Gila nih, Iya. lu kayak Gua lu kayak nggak guru tuh nggak? Nah ya, terus dia jelasin lagi gitu. Joker 2 itu judulnya foliaduk. Oh, gue nonton Joker 2. Jadi Ya kan? dia tuh sebenarnya kita tonton di dunianya dia. Dunianya dia. Tapi kalau lu perhatiin film itu,
si Joker itu kan mempengaruhi Harley Quinn kan? Iya. That's maksudnya Hawa Hamiduksi. Emang Harley Quinn-nya nggak sakit tadi? Awalnya kan enggak. Awalnya enggak ya, betul. Awalnya enggak. Oh, oke. Wah, gila menarik banget sih. Mungkin ini hidup orang dewasa.